Apa sih tujuan lu kerja di Rans? Cari duit lah. Hal yang membuat gua keterima di Rans karena Aku nggak tahu. Ditanya waktu itu awal pertama kali ditanya kamu udah punya pacar atau belum gitu. Ngapa Del? Iya. Gue Leo, gue udah 8 bulan di Rans. gue Hernandez di Rans sudah 6 bulan. Aku Indri udah 6 bulan lebih sedikit di Rans. Gue Randy Hadinata, gue baru 4 bulan di Rans. Nama gue Vini, udah 6 bulan, jalan 7 di Rans. Gue Dela, udah 7 bulan di Rans. Gue Bella, gue udah 11 bulan di Rans. Gue Nadia, gue udah 8 bulan di Rans. Gue Tata, udah 11 bulan di Rans. Aku Puspa, udah 8 bulan di Rans. Gue Leo, gue udah 8 bulan di Rans. Cita-cita gue dulu gue pengen jadi pendeta, sekarang di Rans gue jadi kreatif sportainment. Awalnya dulu cita-cita aku jadi dokter. Tapi sekarang aku di Rans jadi kreatif transportainment. Gue cita-cita kecil gue itu jadi atlet, tapi sekarang gue di Rans itu jadi UPM. Waktu kecil gue nggak punya cita-cita. Gue orang yang nggak tahu mau jadi apa dulu. Jadi nyemplunglah di psikologi. Terus seperti orang psikologi pada umumnya gue jadi HRD. Dulu pernah mau jadi pendeta, terus pernah jadi pernah mau jadi guru juga, dokter juga. Tapi nggak pernah kepikiran ternyata sekarang di Rans jadi marketing dan sales. Awalnya gue mau jadi dokter gigi, sekarang gue jadi marketing traffic planner Mama Gigi. Kalau dia mau cita-cita, dulu tuh masih mikir wanita kantor aja, wanita karir. Terus ternyata berakhir di Rans sebagai marketing admin. Waktu kecil cita-cita jadi model, sekarang di social media officer. Awalnya pas kecil aku tuh cita-citanya jadi dokter. Tapi sekarang di Rans jadi social media officer. Awalnya pas kecil cita-cita gue jadi pilot, sekarang jadi data analis. Awalnya masuk sini tuh aku kepo aja gitu. Karena karyawan Rans tuh jadi idaman orang-orang kan di luar sana kan. Jadi aku kepo waktu lihat Rans buka, aku coba apply. Aku awalnya lihatnya di IG sih. Terus aku coba apply, terus ternyata dipanggil buat interview. Awalnya gue masuk Rans ngelihat ada lowongan di media sosial LinkedIn. Dan gue ya kayak biasa kayak orang-orang pada umumnya. Gue ngelamar di situ dan 1 minggu 2 minggu setelahnya gue dipanggil sama HRD di sini. Sebenarnya emang lagi pengen cari yang mau mau resign tuh. Nah terus habis itu sebenarnya waktu itu ketemu sama HRD di sini, ketemu tiba-tiba gitu. Nah terus dia bilang kalau dia lagi cari seorang yang divisinya ternyata sama kayak yang lagi aku kerjain waktu itu gitu. Sampai ditanya-tanya, emang kamu kerjaannya dulu ngapain gitu. Kayak wawancara nggak resmi gitu lah. Waktu itu pertama kali. Awalnya masuk sini tuh iseng-iseng gue liat buka LinkedIn kan. Gue buka LinkedIn. Gue coba, ya udah gue masuk karena sesuai pengalaman kerja di tempat dulu. Ingat banget posisi yang gue lamar itu sebagai marketing kreatif di toko Mama Gigi. Gue coba apply, ternyata selang seminggu Mas SS ngehubungin gue dan di situ dia nawarin jadi marketing planner. Ya udah, habis itu interview deh. Awalnya gue masuk sini tuh gue kira ini penipuan. Karena apa? Karena pada saat itu gue nge-apply-nya tuh jujur divisinya sosial media. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba di WhatsApp sama Mas SS. Awalnya tuh nggak tahu ini beneran apa penipuan karena zaman sekarang banyak banget lowongan kerja yang penipuan. Akhirnya cari-carilah kontaknya Mas SS ini di Get Kontak. Oh ternyata bener nih. Ya udah akhirnya ngisi segala macam kayak psikotes segala macam. Terus yang bikin udah yakin di situ, yang bikin ragu itu pada saat disuruh interview jam 3 sore.
gue sebagai orang yang nggak tahu banget karyawan Rans itu masuk sore atau masuk jam berapa, lihat interview jam 3 tuh gue mikir, ini penipuan nggak sih? Ini bener nggak sih? Kayak gitu kan. Ya terus yang biasanya gue tuh lamar kerja tuh kemana-mana sendiri. Bahkan mau sampai Tangerang pun gue sendiri. Tapi karena gue ragu ini jam 3 sore dan di Andara, ini bener apa enggak? Sampai akhirnya gue dianterin bokap gue. Terus akhirnya interview dan selang 2 minggu atau 3 minggu langsung dikasih offering letter. Kayak gitu. Habis itu ketemulah postingannya Kak Yes. Lagi nyari social media officer. Ingat banget pokoknya jam 12 siang, lagi makan siang, apply. Terus jam 3 sore itu langsung dikontak sama Kak Yes. Langsung disuruh psikotes, disuruh isi form. Terus datang ke sini interview, terus katanya dikabarin lagi aku lolos tahap interview selanjutnya sama Pak Abrar. Terus udah itu interview di sana online, tapi udah itu interview sama Pak Abrar katanya lulus lagi. Terus udah sama Pak Abrar ada MCU, udah itu baru tuh dikabarin katanya selamat kamu keterima gitu kan. Waktu itu interview Sama Mas Adit, terus selanjutnya gue diinterview sama Mas Abrar. Kalau buat pertanyaan-pertanyaan interviewnya sih lebih ke aku dulu di kantor sebelumnya ngerjainnya apa aja, jadi aku bisa jawab semua. Gue interview sama SS, terus sama Pak Abrar. Yang interview SS sama Yes. Jadi yang interview tuh calon tim gue. Pertanyaannya sebenarnya nggak banyak sih, standar aja kayak HRD pada umumnya. Ujung-ujungnya ngobrol bahasa Jawa gitu deh, terus jadi nyambung. Ya udah. Dulu yang interview tuh Kak Vita, terus nggak ditemenin Mas SS. Kak Vita sendiri, abis itu kedua kali sama Mas Adamas, ketiga baru sama Mas Abrar. Udah. Pertanyaannya lebih ke kan dulu kan kerja juga ya, terus ditanya emang dulu tuh kerjanya ngapain aja, terus udah gitu kalau misalnya lebih kan sekarang juga kerjanya kan lebih ke banyak ke ngomong sama klien gitu. Nah dulu tuh lebih ditanya kayak gimana sih case-nya kalau klien kayak gini-gini gitu, kamu biasanya gimana gitu sih, lebih ke study case. Jadi dulu pertama kali yang nge-interview itu Mas Abrar, Mas Purwa, sama Mas Stanley. Itu tuh gue di-interview emang udah dikasih apa istilahnya case gitu ya. Jadi udah dikasih case, memang ngerjainnya seminggu. Jadi udah gue kerjain selama seminggu, pas hari Seninnya dipanggil. Terus ya awalnya gue nggak tahu itu mereka posisinya apa ya guys ya. Jadi gue, karena gue juga nggak segitu seringnya nonton Rans, jadi gue pikir oh Mas Abrar mungkin user kali ya, Mas Purwa mungkin user kali ya. Gue pikir semuanya user guys. Jadi gue nggak tahu apa-apa, tiba-tiba pas tahu kayak gue ngelapornya kok ke Mas Abrar kayak kok gue kalau buat kerjaan nggak ngelapor langsung ke Mas Abrar ya? Oh ternyata malu sih sedikit. Pas interview tuh jadi gue pernah ditanya, waktu dulu tuh Mas Purwa gue inget banget. Jadi kalau kita itu kan ngitung duit ada istilahnya pakai DPP ya. Terus kamu tahu nggak DPP apa? Terus gue nggak tahu anjir, gue DPP apa Dewi Persik anjir. Karena gue beneran blank banget gitu loh, kayak hah DPP, meskipun dulu gue kerjaannya juga buat invoice ya gitu, tapi kan yang gue tau PPN PPH ya gitu. Jadi kayak kok gue blank sih anjir gitu. Terus ya sebenarnya di situ sih yang justru kayak anjir malu, mungkin jadi nggak keterima kali ya gitu. Waktu itu yang interview gue Mas Lemon, pertanyaan yang paling gue inget dari Mas Lemon itu karena dia tuh kan nggak nanya yang umum-umum. Pertanyaan yang paling gue inget tuh, coba kamu bayangin gunung, kamu lihat di gunung itu ada apa? Itu yang paling gue inget. Gue jawabnya di samping kiri kanannya ada pedagang. Mas SS sama Mas Lemon langsung. Pertanyaan yang paling diingat cuma ini sih, kalau pulang malam nggak apa-apa nggak? Kak Yes nanya, ini bikin yang kayak aku tuh mikir kayak udah nggak bakal diterima sih, fix. So Kak Yes nanya kayak, Tata kan lulusannya manajemen, kalau ditawarin buat jadi marketing partnership sama social media pilih mana? Gitu. Jadi pas interview tuh pernah ditanyain ini kenapa IG-nya di private gitu. Aku sih kaget ya, soalnya sebelumnya belum pernah ditanyain kayak gitu. Terus kayak oh berarti IG aku diperhatiin gitu kan.
Terus ya udah karena sebenarnya tuh aku sebelum masuk Rans itu kayak orangnya private banget gitu. Benar-benar kayak kalau ada yang nge-scene akun bodong di story aku langsung hide gitu karena aku di private gitu kan. Kelebihan gue apa ya? Kelebihan gue diterima di Rans mungkin dari Pertama, Karena gue udah pernah di TV kali ya sebelumnya, jadi suasananya orang-orangnya udah kebayang, kerjaannya mirip-mirip gitu sih paling. Yang ngelihat kelebihan kita itu orang lain. Terus aku kayak ada yang spill gitu, salah satu teman aku juga. Dia bilang kenapa aku bisa keterima di Rans karena aku itu kreatif yang ngerti flow produksi dari awal sampai akhir gitu sih katanya. Karena lebih ke handle klien ya, Widih. Spesifik banget, mirip banget sama apa yang dicari di sini, jadi gue yang dipilih gitu. Mas Lemon itu lebih ke bagian freelance gue, yang bagian data entry dan admin kayak gitu. Terus kayak ditanya, kamu tuh orangnya teliti nggak, suka cross check nggak, kayak gitu-gitu. Jadi mungkin menurut gue kelebihan kecil itu sangat-sangat menguntungkan untuk masuk Rans seperti itu. Pernah nanya sih ke Karagil waktu itu. Katanya karena waktu screening artikel, captionnya lumayan, jadi keterima. Gue ngerasa pas interview sama Mas Lemon itu gue cukup percaya diri untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang beliau kasih sih. Dan ya itu yang kayaknya gue percaya diri aja. kayaknya karena skill aku. Gua keterima di Rans karena gue udah liputan sampai Filipina. Mana Leonya mana? Gue emang nanya tuh, Mas sebenarnya yang ke proses interview tuh untuk posisi gue berapa orang sih? Terus mereka, Mas Yas tuh bilang 5 pokoknya, 5 orang, tapi akhirnya yang ke proses sampai lanjut interview itu cuma 2. Terus kata Mas Yas, Mas yang satu lagi tuh siapa Mas? Ada Mas lebih senior dikit lah, cuman dia grogi banget. Padahal gue tahu lu juga grogi Mas, lu keringetan banget. Terus gue bilang, gue keringetan Mas karena suruh mindahin mobil terus kehujanan anjir. Gue bilang gitu karena emang bener guys. Jadi gue parkir tuh di ATM BNI, gue ingat gue parkir di ATM BNI. Terus siapa ya, Mas siapa gitu, pokoknya manggil lah. Mungkin kayak Mas Daus atau Mas Eka kali ya gitu. Itu mobil siapa ya di depan, Mazda? Oh iya gue tuh. Ya udah gue turun kan, gue pindahin jauh hujan anjir. Terus ya gue lari lah mau nggak mau, ya keringetan dong gitu. Terus gue udah jawabnya ngos-ngosan aja. Nah itu sih sebenarnya yang salah satu yang bikin agak gimana gitu pas interview. Sebenarnya kalau jujurnya sih Cari duit lah. Tentunya mencari pengalaman. Nggak, tapi itu beneran sih. gue memutuskan kayaknya ini waktunya mencoba tantangan baru gitu sih. Sebenarnya tujuan utamanya gue mau pindah dari kantor lama ya. Yang penting pokoknya dapat kerja, soalnya kan waktu itu kayak hampir-hampir di layoff gitu kan, karena perusahaannya lagi goyang. Pertama cari pengalaman, terus belajar banyak juga, sama cari link juga sih di sini. Pasti pengen punya kerjaan tetap, pengen jadi, ya cita-cita gue yang katanya mau jadi wanita karir atau kantoran. Alhamdulillah tercapai. Yang pertama itu sih, ngilangin rasa kepo aku. Ngilangin rasa kepo aku jadi karyawan Rans tuh kayak gimana. Yang kedua ya pengen lebih berkembang lagi. Karena kan mungkin kan kita tuh bakal berkembang kalau misalkan udah pindah tempat kerja atau gimana. Tujuan gua kerja di Rans ya biar keren aja. Biar orang tua gua bangga, keluarga gua bangga, ih anaknya masuk Rans gitu. Ada yang sesuai, ada yang nggak sesuai. Kalau pekerjaannya sesuai semua. Semua orang tahu Ransnya kayak, wih seru nih kerja di sini gitu kan. Terus kalau nonton YouTube-nya juga kayak vibes-nya asik gitu kerjanya gitu. Nah setelah masuk juga persis kayak gitu, even lebih kelihatan iya ya beneran seru gitu. Apa yang orang lihat tuh sama kayak yang ada kenyataannya gitu. Terus sama makan sih. Ekspektasi gue adalah gue bisa sering ketemu Cipung, ketemu bos, AA dan Mbak Gigi, dan ekspektasi gue kerja di sini tuh seru, dan emang seru di sini kok, jadi sesuai sama apa yang gue bayangin sih. Alhamdulillahnya tidak sesuainya dalam hal yang lebih enak gitu kali ya, karena yang gue ekspektasi lebih sulit gitu, ternyata masih align sama apa yang pernah gue kerjain. Basically masih data di sini lebih bantuin ngitungin duit kali ya gitu. Jadi bantuin ngitungin duit, bantuin ngitungin tayangan gitu. So far sih masih sesuai sih. Secara rule kerjaan sih, itu dulu aja Ci. Yang sesuai itu waktu interview udah dikasih tahu kalau misalnya
jam kerjanya tuh emang dari siang sampai malam? Enggak. Maksudnya? Kalau misalnya lagi campaign, sibuknya sibuk banget gitu. Ternyata realitanya kerja gitu. Ada dong. Jadi waktu itu pernah ada closingan akhir tahun. Habis closingan tuh, ini tuh gue masuk November ya guys, disclaimer gitu. Gue masuk November, closingan akhir tahun berarti awal Januari lah ya gitu. Awal Januari, tiba-tiba tuh 2 minggu berikutnya gue ditanyain tentang data pas data closingan. Yang dimana itu sebenarnya masih transisi lah ya gitu. Gue nggak ngerti apa-apa anjir, gue meeting bertiga. Terus gue kayak, hah? Terus gue mikir, wah mati nggak ya gue nih? Maksudnya, apakah kredibilitas gue jadi menurun gitu kan? Gue nggak tahu. Akhirnya gue manggil supervisor gue yang waktu itu masih bantuin gue untuk transisi. Ternyata memang bukan salah di bagian marketing lah intinya gitu. Tapi memang ada yang sedikit tidak align di lain hal lah intinya. Bukan karena kita gitu. Ngehandle program Ransportainment sama kemarin juga terlibat di turnamen olahraga selebriti Indonesia. Aku yang buat ide buat talentnya tuh artis-artis gitu. Jadi kayak nanti pas buat kontennya kita yang nge-brief, akunya yang nge-brief. Jadi kayak itu kayak berkesannya adalah bisa nge-brief dan bisa membuat konten buat artis-artis papan atas gitu. Aku jadi tahu gimana ngatur acara sebesar itu. Mungkin dulu waktu kuliah atau waktu sekolah emang sering bikin acara, tapi nggak sebesar itu. Jadi aku tahu cara ngatur acara sebesar itu tuh kayak gimana, kehektikannya kayak gimana. Itu sih pengalaman yang bermanfaat banget buat aku. Kemarin kita sempat jalan-jalan ke Dufan tuh. Waktu itu gue sama Ponia ngurusin mulai dari karyawannya, ngurusin tiketnya bareng-bareng juga sama ada Denis, ada Ajis. Yang seru adalah waktunya cukup mepet, urusan tiketing, dan kita mesti bagi-bagi ke semua orang, nggak cuma karyawan, keluarga, orang rumah, semuanya ikut sampai kita nggak tidur. Paginya udah mesti jalan lagi. Ya seru deh pokoknya. Semua momen berkesan buat gue di Rans ini. Kan sering ngambil Mbak Gigi promo. Cuman kayaknya Mbak Gigi tuh nggak tahu. Kayak Mbak Gigi tuh kadang kayak tahu muka tapi nggak tahu nama kan. Terus ada tuh waktu itu Mbak Gigi habis makan es krim, cuman dia udah kenyang banget, dia baru kayak secowel gitu kan. Terus tiba-tiba Mbak Gigi langsung ngomong gini kayak, makanlah Tata, gitu ke aku. Jadi kayak, oh Mbak Gigi selama ini tahu nih namanya. Gitu. Saya bingung, karena semuanya role model. Bener kata Kak Andes tadi. Semua senior jadi role model gue. Role model itu semuanya role model, sama kayak teman-teman. Macam-macam ya, maksudnya kayak sales marketing ada, di produksi ada, di HRD ada, di finance ada. Jadi masing-masing punya kelebihannya masing-masing lah. Sebenarnya di sini tuh semuanya keren-keren sih seniornya. Iya, betul. Ikut partisipasi di acara besar yang kayak LLT sama kemarin Tosi. Gua pengalaman yang paling berharga kerja di Rans yang mungkin masih sama dengan passion gua adalah ngeliput tim sepak bolanya Rans. Karena emang gua suka aja gitu ngeliput-ngeliput jadi reporter atau segala macam. Mungkin di lagi-lagi tenis kali ya. Karena sebenarnya di lagi-lagi tenis gue cuma jadi apa sih? Pemandu sorak tapi seru aja gitu. Maksudnya ikut serta buat apa sih namanya, kayak nih gue bangga nih bos gue tanding gitu, apalagi pas menang waktu itu kan. Jadi kayak ngerasanya bonding aja gitu, kita tuh bener-bener kayak kekeluargaan antara bos dan karyawan gitu sih. Seru sih pokoknya vibesnya. Sebenarnya pengalaman di Rans itu berharga banget karena gue yang tadinya kerja di sebuah media konvensional terus masuk ke Rans yang digital, gue belajar banyak hal dan itu berharga sih. Ilmu-ilmu yang gue dapet di sini itu berharga buat gue. Kalau buat gue sendiri itu ketemu artis-artis aja buat gue itu pengalaman berharga banget. Yang paling berharga tuh campaign-nya sih kayaknya. Meskipun kayak capek banget, hektik-hektiknya banget. Meskipun sibuk banget, hektik banget, tapi kayak kalau udah selesai tuh kayak ngerasanya seru aja gitu. Apalagi kalau misalnya udah selesai tuh kayak celebration-nya tuh ya seru, kayak ngenikmatin hasil usaha tim gitu. Seru aja. Jadi belajar banyak. Untuk gue yang di data gitu, karena beneran di Rans satu-satunya orang yang beneran ngerti data waktu itu tuh Mas Eki. Mas Eki ini joinnya lebih baru lagi event dari gue. Cuman begitu datang kelihatan maksudnya beliau memang wawasannya lebih luas lah ya gitu. Maksudnya benar-benar
memang kerjaannya di daerah situ, pengalamannya banyak, jadi justru gue banyak belajar dari Mas Eki ini. Makasih Mas Eki. Pengalaman berkesan gue di Rans itu ikut lomba pingpong juara 2. Keren. Itu kalah sama atlet SEA Games Kamboja, bos. Mungkin banyak ya, karena dulu tuh gue kerja di anggapannya apa ya, ormas kali ya guys ya gitu, ormas tapi yang internasional. Cuman kalau di ormas itu kan orang-orangnya dikit yang kerja sebenarnya. Maksudnya sejak masuk ke Rans tuh gue mulai mengetahui kalau punya tim tuh super membantu sih sebenarnya gitu. Kayak ada kerjaan yang sebenarnya mungkin kalau ditanya apa kalau bisa aja gitu. Cuman akan lebih cepat jadinya gitu. Kerjaan akan 2 kali lebih cepat kalau ada tim yang bisa bantu gitu. Oh iya, berat badan. Ini sih aku jadi bener kayak Kak Tata juga jerawatan. Gampang jerawatan sih, karena stres. Jujur ya, sebelum di Rans gue itu nggak mengenal make up. Gue males banget make up. Tapi awal-awal di Rans tuh gue masih cuma pakai bedak aja, bedak blush on. Terus gue ngeliat makin kesini, kok kalau misalkan ada syuting atau apa tiba-tiba ke shoot, kok gue dekil banget ya gitu. Terus gue belajar make up. Gue di sini jadi lebih sehat karena waktu itu ada campaign dari Fiber First. Di situ gue terpicu untuk menurunkan berat badan loh. Turun loh gue 5 kilo. Gak ada naik lagi tapi. Terus lebih ke kebiasaan dan jam tidur juga ya. Gitu. Karena kan di sini agak kebalik ya jamnya gitu. Terus sama apa ya, lebih ekstrovert aja sih kalau di sini. Karena dulu tuh walaupun ngobrol sama klien tapi masih malu-malu gitu. Kalau di sini kayaknya udah nggak ada malunya sih. Lebih bisa enjoy kerja sih. Gue lebih ngerti lagi karena banyak masukan dari abang-abang senior terkait pengalaman kerja produksi. Perubahan, mungkin berat badan ya, berat badan aku naik sih. Kenapa? Aku juga nggak tahu sih sejujurnya kenapa ya. Mungkin karena makan mulu kali ya. Kayak di sini tuh mungkin itu salah satu enaknya juga. Meeting dulu aku kalau di kantor lama ya paling gorengan gitu. Kalau di sini mau kopi, mau makan apa, bisa. Paling yang gue rasakan perubahannya yaitu dari lingkungan sosial gue untuk teman-teman gue kayak yang kerja di Rans kayak gitu-gitu. Pasti duitnya banyak. Pasti udah deket sama Arafi, Mbak Gigi ya, begitu-begitu aja padahal mah tidak. Harapan gua buat yang pengen kerja di Rans, Kalian harus percaya diri sama kemampuan yang kalian miliki. Jangan putus asa dulu karena pelamarnya banyak. Karena pas pertama gue apply pun gue cukup insecure karena kayaknya nggak mungkin deh gue bakal keterima. Tapi doa dan usaha itu yang harus lo tanamkan dalam diri lo semua. Tunjukin keunikan lo, kemampuan lo, bahwa lo bisa fit ada di industri kayak gini. Pede aja. Ya cobain aja lah, cobain buat jangan sekali gitu. Kalau sekali udah nggak dipanggil, coba aja terus berkali-kali. Siapa tahu rezekinya kalian ada di situ. Kalau misalnya emang mau masuk sini, berusaha. Nggak usah insecure. Kalau misalkan kalian punya pengalaman apapun, masukin aja ke CV. Jangan terlalu mikir Rans tuh kayak enak-enaknya aja, seru-serunya aja. Ketemu Mbak Gigi, ketemu AA. Tapi kerjanya juga mantep banget sih pokoknya. kalau buat Ransnya, Semoga Rans makin banyak nih gitu opportunity kembang kemana-mana gitu seperti yang udah AA sama Mbak Gigi mungkin impikan gitu. Semoga apapun yang diinginkan terkabul, apapun yang dijalankan dilancarkan. Ya semoga Rans makin berkembang, makin maju, makin sukses ke depannya. Semoga cuannya tambah banyak, timnya tetap solid, semuanya bisa pencapaian bareng-bareng, have fun bareng-bareng, ya capek seneng bareng-bareng lah. Semoga makin maju terus, makin sukses, dan makin banyak pemasukannya. Tetap mensejahterakan karyawannya. Keren. jaya, jaya, jaya. Udah, oke. Bang Aldi.